brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Cocaine on the table, liquor porn, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. On their bitches in my trailer, said I ain't got a man. And they all brought a friend. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Feel just like a rock star. Yo, what's up everybody? Balik lagi di channel gua, Rich Motovlog di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja lah ya. Ya, di kesempatan kali ini, hari ini, detik ini, gua menuhin janji gua yang waktu itu udah ya buat kalian yang mantengin Instagram gue pasti tahu lah janji gue itu apa. Janji gue itu nge-review ini motor, ya kan, Honda Icon i ini. Cuman ya gimana ya, tertunda mulu gitu, tertunda mulu. Karena kalau kalian tahu yang punya motor ini si bos, ya kan, bos gendut, bos Gendats ini dia per minggu apa per bulan gitu bisa masang satu variasi gitu. Misalkan sekarang masang ini, minggu depan ini. Jadi ya mungkin gara-gara itu sih lamanya, gara-gara dia masang partnya gitu kan. Gua nungguinnya juga ya, gue sih nungguinnya biasa aja kan, yang punya motor dia, ya kan. Cuman kan yang nungguin vlog ini motor banyak gitu, detailingnya pada penasaran. Ya, sebelum video ini dimulai, gue mau ngasih tau kalian, buat kalian yang gak suka main cacing, ya kan, gak suka kayak kecil atau ban kecil, bisa langsung tutup video ini, dislike videonya, dan ya gak usah ninggalin komentar apapun lah ya, gak usah jadi provokator gitu di video ini. Kita ini sharing aja, nggak apa ya, nggak ini sih, nggak berseteru atau gue nggak ngajak konflik, enggak. Dan ya first impression ya, pertama kali gue bawa motor ini, gimana ya, rasanya itu kayak nggak stabil gitu. Karena mungkin dia udah pakai stabilizer Öhlins ini, ya kan, stabilizer Öhlins magnesium ini. Jadi rasanya kayak ngebuang gitu. Kalian ngerti nggak? Kayak misalkan kalian mau belok nih kiri, dia tuh kayak ngebuang mau lurus lagi. Tapi ya memang itu sih fungsinya stabilizer. Cuman ya ini bisa di setel sih, nggak perlu ini lagi, nggak perlu dipermasalahkan juga. Maksud gue first impression pertama gue ini ya nggak stabil, bisa dibilang nggak stabil. Terus bisa dilihat, ya kan, kokpit bagian depan ini dia ganti master rem gitu, bisa dilihat. Master rem utamanya itu, master rem depannya itu dia pakai master rem KTC, tetap handle KTC nggak diganti. Untuk tabungnya gue kurang tahu, no name. Untuk tutup tabungnya dia pakai Nissin, ya kan. Untuk handle bagian kiri dia pakai ya pengereman standar, cuman diganti handle-nya sama dia. Ini handle CRG GP apa bukan sih? Kan CRG itu ada dua versi, ya kan. Ada CRG GP, maksudnya fungsinya gitu, ada yang clutch, ada yang brake only. Dan ini kayaknya sih brake only, ya kan. Soalnya kan dia bukan motor kopling juga gitu, bukan motor kopling. Jadi ya mungkin pakai yang brake only, brake atau brake itulah. Sorry bahasa Inggris gue rada ngaco.
Bahasa Inggris gue belepotan. Terus juga bisa dilihat di speedometernya ada kata Enjoy Modification Official karena memang modifnya di situ. Dan ini masih saudaraan sama motor yang hijau yang pernah gue review sebelumnya, itu dia masih saudaraan, masih satu produk, satu bengkel, satu aliran modifikasi, ya masih sama lah pokoknya. Dan itu yang dibawa kan bang, ya kan, pada nanya kayak gitu, itu apaan bla 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 gitu lah pokoknya. Buat yang belum tahu, itu namanya FPR ya kan. FPR itu gue sih nggak tahu kepanjangannya apa gitu kan, gue lupa FPR, cuman gue tahu fungsinya. Fungsi singkatnya sih kalau di mobil ya untuk mengatur ini sih, tekanan bensin sama mengatur penggunaan bensin sih, pemakaian bensin maksudnya. Ini kan bisa dilihat gitu kalau di mobil. Dan menurut gua ini untuk pakai harian ya masih worth it lah, karena bannya nggak kecil-kecil banget. Dan gua ya masih nyaman bawanya juga kan, feelnya masih nyaman banget gitu. Kenapa gue bilang feelnya masih nyaman? Karena dari shock sendiri kan pakai RT, dia RT Steak Kopi Ori gitu. Dan shock belakangnya sendiri dia pakai KTC old, KTC model lama lah ya. Untuk tampilan sendiri sih gue ngelihatnya pure banget. Motai ya, motor Thailand, bukan Thailook. Mesti bukan Thailook di luar sana gitu. Ini pure Motai, simple banget seperti yang kalian bisa lihat di sinematik awal tadi kan. Tadi di sinematik awal kalian bisa lihat lah. Untuk pemakaian harian masih worth it kan, karena dia warnanya dia itu ya satu warna gitu, orange kan. Nggak neko-neko banget sih, masih bisa ya worth it lah buat dipakai harian. Bannya juga masih ban ukurannya masih lebih gede dari yang si hijau kemarin ya kan. Kalau si hijau kemarin itu kan, wah itu sih parah banget, dia kecil parah ya. Tanpa banyak basa-basi, kita nyari tempat dulu ya kan, dimana yang sepi, buat nunjukin ke kalian bendanya apa aja sih yang udah nempel gitu kan, variasinya yang udah tertempel. Ya mungkin sini aja kali ya. Dan ya begini lah tampilan motornya. Jangan warnanya orange, simple banget, jangan neko-neko, nggak terlalu banyak variasi. Ya pokoknya modif lah, modif kayak gini. Untuk yang pertama kita dari ini dulu kali ya. Ini dia pakai Öhlins magnesium. Ini fungsi juga, bisa diputar loh, ke depan, ke belakang. Gue nggak tahu arahnya ke depan buat kerasin atau enggak, gue nggak tahu. Warnanya itu gold, gue nggak bisa bedain. Namanya Öhlins Laser atau Öhlins biasa, gue nggak bisa bedain. Dan di sini FPR yang gue bilang tadi, dia itu fungsi. Bisa dilihat nih, kalau gue nyalain dia naik. Nah, kalau dia udah naik itu tandanya udah nyala, udah fungsi. Tinggal dibawa jalan aja. Ini dipakein bunga sengaja sih. Yang punya yang minta, bukan gue yang minta. Yang punya nyaranin pakai bunga biar manis gitu kan. Dari sini dia pakai box filter air blade atau click eye. Untuk baut-baut di sini udah bisa dibilang udah 90% pro bolt dengan gold. Habis itu dia pakai step Aprilia, CVT air blade ya kan. Banyak yang nggak tahu nih CVT apa, ini CVT air blade, bisa dilihat bentukannya beda ya kan. Kalau CVT Honda lokal itu dia di sininya tuh langsung lurus gitu, nggak ada lekukan ke dalam gini, nggak ada, dia langsung lurus. Dan ini dia yang gue bilang tadi cukup mahal, shock KTC ini cukup mahal. Dia ini yang punya ngangkut dengan harga 1,3.
karena ya sudah lihat bentukannya beda, rare yang udah nggak ada yang jual. Pihak KTC-nya sendiri pun udah nggak produksi gitu kan. Di sini dia Kevlar lagi ya kan. Ini Kevlar. Di sini dia juga Kevlar, tutup knalpot, tutup oli makanya tutup Pro Bolt ya kan. Untuk velg dia pakai King Alloy, yang bisa dibilang bukan velg murah sih ya. King Alloy velg ya masih di atas satuan lah. Untuk tromol dia pakai coak, bisa dilihat coakan apa sih ini, gua nggak tahu bentuk apa, tanda panah mungkin. Gua nggak tahu. Tutup kipas Kevlar, tutup knalpot Kevlar ya kan. Terus kita lari ke bagian depan. Kita lihat dulu dari depan gimana. Wow, boleh lah ya. Dan di sini dia pakai master rem KTC ya kan nih. No, ada tulisannya KTC. Terus hand grip Ariete nih. Bandul gold gitu. Terus kita bagian ke pengereman. Di sini dia kan brake only karena dia matic ya kan buat ngerem. Dan kita ke bagian depannya, dia pakai shock RTS Tech Kopi Ori ya. Ini sih harganya juga lumayan walaupun kopi ori. Untuk yang ori bedainnya gampang. Dia di sini bisa di style. Warna ini bisa di style, ini kan ada oranye. Nah dia itu bisa di style kalau yang ori. Ini nggak bisa. Terus tasnya dia pakai yang 2 kunci, cuman nggak tahu ini Pro Bolt kemana, gua nggak tahu ya kan. Tas depannya velg masih Kingu ya kan. Bannya dia pakai ban depan, dia pakai camel gitu. Terus kita ke bagian pengereman kaki-kakian depan. Dia di sini pakai Disnesin, bisa dilihat tuh Nissin floatingan gold. Ukuran di sini ukuran 220. Dan dia di sini pakai kaliper Brembo Giant gitu kan. Ini bisa dibilang KW1 karena ada KW1. Nah ini KW1 soalnya dia warnanya coklat gitu kan. Si KW nya sendiri itu coklat kehijau-hijauan, dan dia yang KW biasa itu dia kasar gitu, ini halus. Ini jadi KW1 nih. Walaupun KW1 juga ada harga lah ya. Di sini dia pakai selang rem PSI yang which is kalau lu nggak bisa masang, dia bakalan bocor, entah di model-modelnya ini atau ya di mana lah bisa bocor. So, gimana menurut kalian? Apakah ini worth it? Untuk motor harian ya kan, motor harian, apakah ini worth it dan bisa dipakai harian? Kalau menurut gue bisa dipakai harian, tapi tergantung bannya sih. Kalau bannya gede mungkin ya dipakai harian juga oke lah ya. Oke, kita ciao. Nah dia tuh nyala. Jadi ya kita jalan lagi. Ya jadi begini ya, untuk motor kontes sekaligus harian juga sih ya, tergantung ownernya ya. Kalau ownernya bisa ngerawat motor harian bisa sih, cuman yang sekarang ini ownernya emang ngerawat banget sih, dia sampai seminggu sekali beli barang ya kan, nggak ada obatnya. Bener-bener dirawat, jadi sampai dipakai harian, dipakai kontes juga ya, pokoknya worth it lah. Gue bisa bilang ini worth it banget buat kontes maupun harian, ini worth it banget. Buat kalian yang mau copy konsepnya bisa langsung DM Instagramnya bos ini kan, Gendat. Bos Gendat, dia bisa DM, mungkin dia bakalan ngasih ya kan inspirasi atau ngasih konsep ke kalian.
Dan ya mungkin sampai sini dulu vlog dari gua. Tapi sebelum gua nutup video ini, jangan lupa buat kalian follow Instagram gua terus, karena di Instagram gua bakal ngadain giveaway di sana. Persyaratannya ada di sana. Buat kalian yang mau ikutan bisa langsung follow Rizky Syahmudani, atau di pojok kiri bawah ini ada lah ya Instagram gua bakal ngadain giveaway. Syaratnya tuh ada di Instagram. Dan ya mungkin sampai sini dulu video vlog singkat test ride and review ya kan Honda Icon i orange ini. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Mungkin teman-teman kalian ada yang butuh inspirasi modif. Sekali lagi jangan lupa like, share, comment, and subscribe seperti biasa. Enjoy this video and I see you in the next video. Bye bye.